Seperti itu kawan-kawan cara kerjanya ya. Jika di ini kalau kita mau manual menggunakan ampli, ini sebagai contoh ampli, kita pakai ampli kecil aja. Bisa menggunakan ampli toa kalau di masjid, atau ampli speaker aktif bisa. Tinggal tadi kita masukkan buat kabel jack audio ke sini. Nah, nanti strumnya dari sini, ngambil strum si amplinya. Hanya kita bisa untuk manual ini seperti ini, manual udah menyala. Kalau kita tidak menggunakannya, tinggal kita matikan begini, nanti dia mati. Nah, kita lihat, kita coba ya, kita coba sampai 3 ya. Nah, di sini sudah muncul, langsung kita coba aja. Perhatikan teman-teman ya, ini akan bekerja secara otomatis. Kita putar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti ini teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ia akan bekerja secara otomatis melalui delay, meskipun kita tidak menghidupkan saklarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan channel Siwa 601. Baiklah, kali ini kita akan sama-sama belajar cara kerja MP3 jadwal sholat, dari mulai kelistrikan sampai output audio sound yang keluar. Baiklah, di sini pertama-tama kita lihat dari jalur kelistrikannya, agar bisa teman-teman semua memahaminya. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu kalau ini kita sama-sama belajar, terutama yang masih pemula, yang belum tahu. Adapun kalau master atau susu yang sudah sangat mengerti tentang semua ini, jika memang ada kekurangan atau dalam penjelasannya, mohon untuk berbagi keahliannya atau memberikan masukan atau saran yang bisa menambah wawasan kita. Oke, pertama-tama kita telusuri jalur kelistrikannya. Nah, seperti ini jalur yang ke PLN. Jika ini kontak masuk dari sini terus ke power supply.
power supply, dari power supply keluar output DC 5 volt, yang mana output DC 5 volt ini dialirkan ke beberapa objek seperti pertama controller serta ke panel LED ini, panel LED. Nah, yang mau kita bahas sekarang yaitu kelistrikan, bagaimana cara kerja controller ini di saat memutar MP3 secara otomatis. Dari power supply ini kita alirkan kembali. Sini kan ada dua. Yang pertama datangnya dari kabel untuk dari PLN, yang kedua kita paralel ke controller ini. Kenapa kita paralel ke controller ini? Ya tujuannya untuk bisa menghidupkan amplifier yang dari luar secara otomatis, yang membutuhkan amplifier yang membutuhkan kelistrikan seperti ampli toa kalau di masjid mungkin, terus ampli seperti speaker aktif yang menggunakan daya 220 volt. Biar lebih mudah kita cabut dulu. Baik, sekarang udah terlihat, sini. Baik, dari power supply kita paralelkan lagi strum. Di sini menggunakan dua kabel, yaitu netral sama L ya, kalau di listrik mungkin. Ya, setelah kembalikan ke sini, nah, jadi yang positifnya atau yang salah satu kabel yang dari power supply atau dari PLN kita alirkan ke bagian ini ya. Nah, yang satunya lagi kita sambungkan ke kabel warna coklat yang dari kabel warna biru ini. Kabel warna biru ini isinya 3 kabel teman-teman, dia nyambungnya ke sini buat saklar sama buat stop kontak. Nah, ini buat yang istilahnya buat yang netralnya disambungkan ke kabel coklat yang buat ke saklar. Sedangkan kabel yang biru ini masih dari saklar ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini kan
MP3 ini menggunakan relay atau stop kontak otomatis buat menghidupkan atau buat mengalir listrik ke amplifier, agar pada saat ada perintah dari controller untuk menghidupkan MP3, dia akan secara otomatis menghubungkannya. Bisa dibilang ini saklar, cuman saklar otomatis ya teman-teman. Dari kabel yang 3 ini, kalau relay kan untuk otomatis saklar. Nah, kita salurkan kabel sisi kiri atau kanan menggunakan kabel merah sama biru yang dari kabel 3 ini. Tujuannya ini untuk menyalakan amplifier secara manual, contohnya seperti ini. Dan nanti jika ini ditekan begini, si ampli itu nantinya akan menyala karena teraliri listrik secara manual. Misalkan kalau si amplifier itu mau digunakan buat azan atau buat sholawatan atau buat apa aja, jika kita ingin menyalakannya langsung dari sini, jadi otomatis power yang dari ampli itu posisinya udah on, mau dipakai mau enggak si ampli tersebut posisinya dalam keadaan on. Nanti menyalakan si ampli tersebut dari sini, dari saklar ini. Jika kita tidak menggunakan ampli tersebut, tinggal dimatikan. Nantinya jika si jadwal sholat ini misalkan atau kit kontrolernya kita setting ada pengajian atau dijadwalkan ada pengajian, dijadwalkan untuk tahrim kalau subuh misalnya, nanti dia secara otomatis melalui relay ini akan menyalakan amplifier tersebut sesuai waktu yang kita tentukan, waktu penyetingannya. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba lihat secara kelistrikannya ya teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita coba lihat bagaimana bekerjanya MP3 ini. Kelistrikannya menggunakan test pen, biar kita tahu seperti apa cara kerjanya. Kita colokkan dulu. Nah, sudah menyala ya. Nah, teman-teman, sudah menyala ya, seperti ini teman-teman ya. Menyala kan, kelihatan menyala. Nah, ini ada string. Yang sebelahnya kita pindahkan. Ini juga ada strum. Kenapa bisa ada strum duanya? Nah, berarti ini posisi on.
Nah, kontaknya kita lihat. Sekarang kita matikan kontaknya. Nih, lihat teman-teman, sini. Nah. Jika kita mau manual atau mau menghidupkan ampli secara manual, makanya kontak ini sangat berguna buat mengalisi setrumnya. Adapun nantinya ini kalau misalkan kita gak menggunakan ampli tersebut, ya tinggal posisinya kita matikan aja seperti ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis. Nah, kita lihat ini setrumnya, yang ada setrum yang menyala setrum. Maka di sini tidak ada, salah satu juga tidak ada setrumnya. Ya, setrumnya. Namun jika kita hidupkan saklarnya, maka ya, ada setrumnya. Maka secara otomatis ampli tersebut bisa menyala. Ini yang secara manual. Jadi kalau ampli tidak digunakan, tinggal kita matikan seperti ini. Kalau mau digunakan, tinggal kita nyalakan seperti ini. Mengerti ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba MP3 nya. Dikarenakan kita nggak punya amplinya, kita gunakan aktif kecil aja, sama aja cara kerjanya. Kita siapkan aktif kecil ini aja, aktif kecil yang lebih besar ini untuk menjajal MP3 otomatisnya. Kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Sudah. Nah, saya hampir lupa menjelaskan tentang jadi MP3 nya itu, mesinnya itu ada di sini tuh, sini. Nah, ini mesin MP3 nya menggunakan micro SD, memori yang micro SD. Micro SD ini yang mana di dalamnya sudah ada menyimpan seperti suara-suara ajan, suara-suara riwayat Quran, salawat, nah, terus tahrim buat ajan subuh. Di sini sudah ada isinya. Makanya kalau nanti itu tergantung teman-teman men-settingnya kayak gimana itu ya. Kita masukkan lagi. Oke, sudah.
seperti itu kawan-kawan cara kerjanya ya. Jika ini kalau kita mau manual menggunakan ampli, ini sebagai contoh amplinya, kita pakai ampli kecil aja. Bisa menggunakan ampli toa kalau di masjid, atau ampli speaker aktif bisa. Tinggal tadi kita masukkan buat kabel jack audio yang sini. Nah, nanti strumnya dari sini, mengambil strum si amplinya. Ya, kita bisa untuk manual ini seperti ini, manual udah menyala. Kalau kita tidak menggunakannya, tinggal kita matikan begini, nanti dia mati. Nah, nanti ini jika kita sudah men-setting di controller ini jadwal seperti MP3, pas waktu MP3 tersebut mau menyala, dia akan secara otomatis nanti, kalau secara otomatis menyala karena ada menggunakan relay ini, kontak otomatis sini. Oke. Sekarang kita coba yang otomatisnya. Nah, kita masuk dulu ke aplikasi, Microtennya ya, aplikasi CWS buat mengatur controller ini. Sudah masuk, tinggal kita sambungkan pipinya seperti ini. Sudah tersambung. Sudah tersambung. Kita lihat, kita coba ya. Kita coba MP3 ya. Sini sudah muncul, langsung kita coba aja. Perhatikan teman-teman ya, ini akan bekerja secara otomatis. Kita putar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti ini teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia akan bekerja secara otomatis melalui relay meskipun kita tidak menghidupkan saklar ini. Kalau seperti saat ini, meskipun kita matikan nyalakan saklar ini, sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Soalnya dia posisinya lagi on, yang mana on kan oleh saklar otomatis ini. Dia berhenti kalau sudah MP3 nya selesai. Nah, akan berhenti. Seperti itu, berhenti. Coba yang lainnya, kita coba yang lainnya. Nih, seperti lain-lainnya. Bentar. Kumpulan azan. Kumpulan azan ini aja nih. Sholawat, kumpulan sholawat tahrim. Nah, ini seperti tahrim. Tahrim kita coba putar. Nah, seperti itu teman-teman cara kerjanya. Cara kerja secara otomatis. Kalau kita sudah men-setting controllernya pada
maka dia akan dengan sendirinya menyala amplinya, kawan. Makanya amplinya itu harus posisi powernya posisi on ya, kawan-kawan. Jangan posisi off, soalnya kalau posisi off power dari amplinya itu atau saklar yang dari amplinya langsung, dia tidak akan bisa menyala meskipun kita sudah aktifkan otomatis. Soalnya kan di ampli tersebut posisinya off, makanya posisi ampli tersebut harus posisi on saklarnya, mau dipakai apa juga. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, dia mati. Kalau kita matikan, dia mati sendiri. Lalu apalagi ya, yang ini aja lah, surat-surat aja ya teman-teman. Nah, kita pilih siapa? Kita coba surat ini ya, surat apa ya, Yasin lah, Yasin, surat Yasin. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis teman-teman ya, seperti itu. Yasin, seperti itu. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Kita matikan, dia akan mati sendiri. Yang akan putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, seperti itu teman-teman. Innaka laminal mursalin. Untuk mempersingkat tayangan ini biar nggak terlalu panjang, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, terutama buat pemula ya. Kalau mau membuat istilahnya jam digital buat jadwal sholat di masjid atau di musola atau dimanapun, pengen tahu cara kerja kelistrikan dari MP3 JWS tersebut, mohon maaf jika penjelasan atau ucapan saya yang kurang bisa dipahami atau kurang dimengerti, harap dimaklum. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan buat jadi pelajaran juga buat saya pribadi, buat kita semuanya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.